kabinetnya agar jangan sekali-kali berpikir untuk minta maaf kepada PKI. Betul? PKI adalah musuh agama. Betul? Musuh negara. Betul? Musuh NKRI. Betul? Begitu saya mau tanya semua. Kalau Bapak Presiden nekat minta maaf kepada PKI, siap lengserkan Presiden. Siap rebut istana. Seolah hendak membuka luka lama, wacana penyampaian maaf pemerintah kepada para korban pelanggaran HAM di masa lalu menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai upaya pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi serta permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM merupakan tindakan yang keliru. Di saat yang sama, masyarakat digemparkan dengan merebaknya sejumlah atribut berlambang Partai Komunis yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi menyikapi maraknya aktivitas dan beberapa atribut yang menunjukkan identitas PKI ataupun komunisme yang belakangan ini meningkat, sehingga kami sudah berikan arahan kepada seluruh jajaran untuk bisa melakukan langkah-langkah hukum terhadap yang diduga mengandung ajaran komunisme. Di sisi lain, rekonsiliasi yang hendak dilakukan oleh pemerintah merupakan opsi terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa yang lalu. Diharapkan, rekonsiliasi ini dapat membuka fakta yang objektif terhadap kesimpangsiuran pemahaman kekejaman komunis di Indonesia. Sehingga pemerintah bisa segera mengambil sikap dalam sebuah kebijakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik hingga 90 menit ke depan. Hari ini 12 Mei 2016, tepat 18 tahun lalu, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dunia dalam tragedi Trisakti. Itulah awal dari kita memasuki era reformasi, sebuah era di mana kita bebas membicarakan hal-hal yang tabu untuk kita bahas di masa Orde Baru, termasuk tentang masalah komunisme. Mewaspadai hantu komunisme, itulah tema polemik kita malam hari ini. Di studio sudah hadir Bung Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute. Selamat malam. Pak Latif, selamat malam. Tepuk tangan dong untuk Bung Bonar. Kemudian ada Bung Boni Triana, seorang sejarawan. Selamat malam. Malam. Ya. Dan ada Bung Nanang Kosim dari Front Pancasila. Selamat malam. Dan seperti biasa, sidang istimewa ini akan dipimpin oleh Cepopong. Baik, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sidang istimewa ini. Keprokan. Keprok atuh. Baik, ada tata tertibnya. Ya. Tata tertibnya juga istimewa. Istimewa, Ya. ya. Artinya yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri maupun yang di belakang boleh berbicara. Asal tidak keluar dari tadi temanya teh apa teh Tif? Mewaspadai hantu Mewaspadai komunisme. hantu komunis. Hantu bukan orangnya ya. Iya. Nah silahkan dengan catatan ada aturannya. Seperti apa aturannya? Mangga sama Mangga. Latif. Pokoknya nanti harus Cepopong menjadi penengah kalau ada polemik yang sudah di luar dari tema yang kita bahas. Betul. Iya. Mangga. Ya, terima kasih Cek. Saya langsung ke Bung Bonar. Bung Bonar, biasanya persoalan komunisme ini dibahas di September ataupun di awal Oktober karena itu adalah peristiwa tahun 65. Tapi sekarang di tengah-tengah bulan Mei kita sudah membahasnya. Apakah ini ada kaitan dengan simposium atau upaya rekonsiliasi yang sedang dilakukan saat ini? Saya rasa ada kaitannya dengan hal itu ya. Tapi memang judul
polemik hari ini tentang hantu, Ya. membahas hantu komunisme itu memang tepat, ya. Karena kalau hantu itu, kalau hantunya menakutkan, tentu saja kita harus waspada, ya. Kita harus berhati-hati. Tapi kalau hantunya tidak mengganggu dan hantunya tidak nongol, tidak muncul, kelihatan. tidak kelihatan, kita juga jangan terlalu gegabah juga gitu. Apalagi terlalu panik, terlalu ketakutan juga. Apalagi kalau hantunya semanis jembatan Ancol ya. Kita harus melihat persoalan itu juga dengan proporsional, jangan berlebihan. Ya. Apalagi kita tahu semua di berbagai belahan dunia saat ini komunisme telah kehilangan signifikansinya. Sudah hampir hilang. Sudah hampir hilang, mustahil untuk bangkit. Negara-negara seperti China, Ya. Rusia, ya, meskipun memang masih Cina ada. ada mengenal sistem satu partai, atau tetangga kita lah, Vietnam, sistem satu partai, masih ada komunisme, tapi kebijakan ekonominya sudah total kapitalisme. Mungkin hanya satu-satunya yang sekarang menjalankan komunisme agak sedikit ortodoks itu adalah Korea Utara. Ya. Tapi Kuba misalnya sekarang sudah terbuka. Baik. Karena memang komunisme setelah gagal, telah bangkrut, dan tidak bisa menawarkan perbaikan Dan kesejahteraan. tidak terbukti seperti yang cita-cita awal Betul. dulu. Komunisme itu menjadi menarik ketika awal-awal abad 20, Ya. ketika negara-negara dunia ketiga sedang melawan penjajahan, kolonialisme, melawan kapitalisme. Itu satu. Kedua, ketika ada perang dingin, ya. Sehingga misalnya PKI bisa jaya waktu itu pada periode 50-an, Ya. karena memang disupport, didukung dari luar, Jadi dari China, dari Ya, Rusia. betul. Dan ketiga, PKI itu memang sedikit pintar karena dia kemudian mampu mengambil hati Soekarno. Betul. Bapak Ya. ya berlindunglah di balik Soekarno. Ketika Soekarno kolaps, ya kolaps juga. Oke, baik. Makanya istilahnya ada seorang sejarawan Prancis nama Jacques Leclerc Ya. katakan bahwa PKI itu raksasa berkaki lempung. Makanya badannya besar tapi nggak bisa seakan-akan kemana-mana. waktu itu besar, gede Iya, gitu iya, ya, iya. jaya gitu. Iya. Tapi Bubrag. hanya dalam beberapa saat saja runtuh. Oke. Walaupun tentu saja kan runtuhnya juga karena pengejaran, karena apa tindakan-tindakan represif dilakukan Baik. oleh aparat pada saat itu. Oke, saya ke Bung Boni. Bung Boni, artinya tidak bisa ada satu negara yang menerapkan komunisme itu tanpa adanya dukungan dari global, seperti kata Bung Bonar tadi. Itu perdebatan teoritis ya. Tapi yang mau saya bicarakan di sini adalah ingatan kita tentang komunisme, ingatan kita, memori kita, pemahaman kita tentang PKI itu hampir sepenuhnya dibentuk oleh cara Orde Baru mengajar sejarah. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang itu kan kita membawa ingatan itu yang diproduksi pada masa Orde Baru. Katakanlah begini, yang mau diselesaikan dalam simposium itu kan kejahatan kemanusiaan yang terjadi tahun 65-66. Kita tahu pembunuhan jenderal ada 7 dan itu tentu saja salah. Ya. Ada 30 lebih, sekitar 28 lah, mahmilub yang diselenggarakan pada saat itu mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan jenderal itu. Ada 30-an pengadilan sipil dilakukan kepada tokoh-tokoh PKI yang dianggap terlibat di sana. Kita tidak bicara soal kualitas pengadilannya. Tapi itu penyelesaian hukum. Nah, yang dipersoalkan setelah pengadilan itu, ada ratusan ribu orang dibunuh. Ada puluhan ribu orang dipenjarakan tanpa pengadilan, tanpa kepastian hukum. Ada ribuan anak-anak yang terlantar. Ada anak istrinya yang juga terlantar. Nah, itu yang hendak diselesaikan. Baik. Ya kan? Itu yang hendak diselesaikan. Itulah bagaimana? makna dari rekonsiliasi yang kemarin dibahas itu. Iya, bagi saya begini, prinsip saya gini, perbedaan politik apapun tidak boleh diakhiri dengan pembunuhan. Oke. Perbedaan politik apapun tidak boleh diakhiri dengan kekerasan. Ya. Kita harus membangun tradisi budaya demokrasi yang baik sekarang. Oleh karena itu, kita harus berani membicarakan semuanya sekarang. Tanpa harus ketakutan. Orang kan kalau takut hantu nggak perlu lihat wujudnya. Perlu diomongin ada hantu, orang udah takut. Baik. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya, tamu kita sudah datang. Kasih tepuk tangan untuk Pak Agus Wijoyo. Oke. Selamat datang Pak Agus. Pak Agus adalah kemarin Ketua Simposium Nasional Tragedi 65. Sudah siap? Saya langsung ke Pak Agus. Langsung. Iya. Tadi pertanyaan yang sama saya sampaikan juga kepada Bung Bonar. Apakah ada hubungannya sekarang kemudian tiba-tiba seakan-akan kebetulan banyak ditemukan di mana-mana lambang Palu Arit, ada razia di mana-mana dengan simposium yang Bapak adakan beberapa waktu lalu?
Lagu genjer-genjer. Ya. Atau sebuah kebetulan atau gimana Pak? Kelihatannya memang ada kaitannya karena selama ini kan kita tabu untuk membicarakan tentang tragedi 65. Ya. Dan kami dari panitia memang menyadari bahwa ini adalah sebuah topik isu yang sensitif. Jadi kami sudah mengantisipasi itu. Banyak juga yang bertanya apa sih bedanya dari event-event kejadian masa lalu tentang hal yang sama. Kan sudah banyak kajian. Ada 3 hal yang membedakan simposium ini dengan event-event yang lalu. Pertama adalah bahwa simposium kemarin ini diadakan dengan kerjasama antara civil society dengan pemerintah. Yang kedua, simposium ini membahas tidak saja setelah 65, tetapi juga sebelum 65. Oke. Berdasarkan pendekatan sejarah, maka tidak ada sebetulnya satu tindakan kekerasan yang hanya dipertanggungjawabkan kepada pelaku tunggal. Pasti semua pihak yang terkait sampai tingkat tertentu punya tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah mempertemukan langsung antara korban dengan mereka yang di masa lalu tahun 65 itu ada kaitannya dengan pihak-pihak yang berlawanan dengan korban. Oke. Apakah Bapak melihat ada tentangan di luar daripada kemarin ketika simposium berlangsung di ruangan, di luar ruangan ada unjuk rasa menolak. Di dalam internal pemerintah sendiri, apakah ada tentangan terhadap upaya rekonsiliasi ini? Di dalam pemerintahan sendiri, saya melihat bahwa memang itu tergantung dari persepsi, perspektif, dan kultur yang ada pada masing-masing elemen ya, masing-masing bagian. Dan itu memang tidak bisa dipersalahkan kalau memang kita melihat proses sejarahnya di masa lalu. Dan hal semacam itu juga menurut saya tidak perlu untuk ditutup-tutupi dan kita mengatakan tidak ada apa-apa. Justru kita harus menerima itu sebagai sebuah kenyataan untuk kita atasi. Ya. Dan bagaimana kita bisa untuk membuat sebuah panggung di mana semua bisa berkomunikasi. Oke, baik. Saya ke Bung Nanang dulu. Bung Nanang kemarin ikut menolak rekonsiliasi itu? Ya. Apakah penjelasan dari Pak Ketua Panitia ini cukup jelas atau memang ada bagian-bagian lain yang tetap Anda protes? Akan saya jawab begini. Yang pertama, bahwa kesadaran kami sebagai anak bangsa adalah cinta kepada negara. Ya. Hubul waton minal iman, cinta kepada tanah air. Ya. Sehingga Front Pancasila mensikapi ya fenomena-fenomena yang ada di bulan-bulan ini. Pada tanggal 2 Februari terjadi Festival Belok Kiri, Pak Gubernur. Festival Belok Kiri ya tidak mendapatkan izin kepolisian tetapi melaksanakan kegiatannya di LBH Jakarta. Oke. Temuannya adalah lagu wajib Indonesia Raya dinyanyikan secara ugal-ugalan. Oke. Yang kedua, pelaksanaan simposium ya di Hotel Arya Duta tanggal 18 dan 19 April kemarin ya kan. Orang tua kami ya Bapak Taufik Ismail yang diundang secara resmi di acara simposium tersebut ya diteriaki sebagai provokator dan diusir di acara simposium tersebut. Mohon maaf ini Pak Gubernur ya. Yang ketiga ya baru-baru kemarin di Taman Ismail Marzuki ya ada acara ASEAN Literati itu ya itu di acara tersebut ya menghadirkan acara lagu kesunyian genjer-genjer. Ya. Temuannya ya kader Gerwani ya. Di situ mengatakan akan membongkar patung pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Ya. Jadi sangat cocok dengan tema polemik hari ini bahwa kewaspadaan ya terhadap komunisme gaya baru itu harus diwaspadai.
Itu. Artinya dengan temuan-temuan 3 yang Iya. Bung Nanang contohkan itu, ada upaya untuk bangkit kembali Iya, dari betul, ada komunisme upaya. itu. Ada upaya untuk bangkit itu. Tidak bisa dilihat itu sebagai kebebasan berpendapat? Nah, mereka ya kan mengatakan kebebasan berekspresi, Oke. ya. Mereka ya mengatakan korban. Ya. Tetapi kalau patung pahlawan revolusi di Lubang Buaya akan dihancurkan, ini kan bentuk sebuah komunisme gaya baru. Saya Oke. punya rekamannya. Berlebihan gitu ya? Sangat berlebihan. Baik, oke. Tahan dulu. Cepopong, Baik. kita harus istirahat. Udah habis, nggak kerasa ya? Ya, nggak kerasa. Nah, baik, ya. Sebenarnya, kan, yang menjadi permasalahan komunis di kita itu hanya satu hal, Latifah. Karena mereka anti Tuhan. Itu soalnya, ya kan? Padahal kita, ideologi negara kita jelas-jelas sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu masalahnya. Jadi tidak ada tempat untuk mereka yang anti Tuhan. Kalau kita bicara komunis, pasti itu anti Tuhan. Mangga. Ya. Nah.